fungsi gereja pada masa kolonial, seperti dikatakan penyebaran itu awalnya adalah kepentingan politik dari penguasa dan pengusaha kolonial ya, penguasa kolonialnya dan pengusaha perkebunan. Namun kemudian ini akhirnya menjadi misi keagamaan, bagaimana memberikan perubahan di dalam kehidupan religius kepada masyarakat Karo saat itu, bahwa dari mengenal Tuhan yang banyak, bahwa kemudian menjadi mengenal Tuhan yang esa dan mengenal cinta kasih sebagai inti dasar dari ajaran Kristen itu sendiri. Buluh Awar, sebuah desa di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan ke desa ini ditempuh dengan jalan berkelok dan mendaki, sekira 10 km dari jalan lintas Medan Brastagi. Jika beruntung ke desa ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan sawah yang indah dan udaranya yang sejuk. Selain alamnya yang indah dan asri, serta adat istiadat masyarakatnya yang masih terjaga, desa ini juga menyimpan sejarah Kristen Protestan. Peninggalan sejarah ini masih berdiri kokoh di tengah pemukiman warga. Gereja Batak Protestan ini adalah gereja pertama di Tanah Karo yang dibangun pada tahun 1890. Dari sinilah penyebaran Injil kepada suku Karo dimulai hingga ke penjuru Sumatera Utara. Gereja yang pertama dibangun ini kini menjadi Museum Perkabaran Injil yang menyimpan biografi para misionaris Belanda dari Nederlands Zendeling Genootschap. Peninggalan bersejarah yang masih terawat ini menjadikan Buluh Awar sebagai destinasi wisata rohani di Sumatera Utara. Kehidupan masyarakat sebelum masuknya agama, khususnya Kristen di Tanah Karo, mereka itu secara sosial, mereka itu berinteraksi dengan baik berdasarkan nilai budaya yang ada. Namun secara religi, mereka ini bersifat animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai adanya kekuatan-kekuatan roh maupun kekuatan-kekuatan dari benda-benda yang dianggap keramat yang bisa berperan dalam kehidupan mereka, dan mereka berinteraksi dengan baik, menjaga agar hubungan dengan kekuatan roh maupun benda-benda yang dianggap keramat itu tidak menjadi suatu ancaman bagi mereka. Jadi sikap hidup mereka harus menjaga relasi yang baik dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut dengan menjalankan aktivitas berupa tradisi-tradisi tertentu yang berkaitan dengan religi. Ya, awal abad ke-19. Persebaran agama khususnya ke Tanah Karo sebenarnya sebagai sejarawan kita melihat ini dalam konteks perkembangan perkebunan pada masa itu, di mana daerah Sumatera Timur adalah merupakan surga bagi perkembangan perkebunan tembakau. Dan saat itu ada masalah, di mana masalah ini baik itu penguasa kolonial maupun pengusaha perkebunan tersebut ingin mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan cara yang tidak layak, di mana masyarakat khususnya juga terutama di daerah Karo, daerah termasuk daerah Senemba, Sunggal dan lain-lain itu, termasuk juga Buluh Awar, ini mereka ingin mendapatkan lahan tersebut dengan cara tanpa ganti rugi. Dan mereka mengharapkan juga proses ini nantinya membuat masyarakat itu akan menjadi susah dalam kehidupannya, menjadi pekerja perkebunan. Dan ini tentu menimbulkan perlawanan dari masyarakat Karo itu sendiri, karena mereka merasa terancam kehidupannya, merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kehadiran penguasa dan pengusaha perkebunan ini. Kemudian saat itu terjadi perlawanan itu bermacam-macam, salah satunya adalah dengan pembakaran lahan perkebunan maupun bangsal-bangsal perkebunan. Dan ini merugikan pihak perkebunan, sehingga akhirnya mereka menganggap salah satu cara adalah dengan penyebaran Kristen
pada masa itu untuk kepentingan politik mereka. Rahman Tarigan, putra kelahiran desa Buluh Awar ini mengabdikan diri di gereja Protestan Karo sejak muda hingga pensiun dan bergelar emeritus. Berdua-dua, nama saya Pertua Emeritus Rahman Tarigan. Tugas saya di gereja sekarang cuma melayanilah. Karena saya sudah tua, sudah pilihan emeritus, kadang-kadang ya melayani kurang efektif lah. Karena kalau malam-malam kerja ya masuk angin lah. Maklumlah udah tua kan. Dulu di sini adalah persinggahan pedagang. Waktu masa lampau, jalan besar Medan Kemenjahe belum ada. Cuman pedagang-pedagang lewat dari Medan itu di Litua sampai ke Penen Biru-Biru, sampai ke Laja, ke Buluh Awar, Selawang, terus ke Dataran Tinggi. Pada tanggal 93 baru ada yang menerima 6 orang. Fungsi gereja pada masa kolonial seperti dikatakan penyebaran itu awalnya adalah kepentingan politik dari penguasa dan pengusaha kolonial ya, penguasa kolonialnya dan pengusaha perkebunan. Namun kemudian ini akhirnya menjadi misi keagamaan. Bagaimana memberikan perubahan di dalam kehidupan religius kepada masyarakat Karo saat itu, bahwa dari mengenal Tuhan yang banyak, bahwa kemudian menjadi mengenal Tuhan yang esa dan mengenal cinta kasih sebagai inti dasar dari ajaran Kristen itu sendiri. Di daerah ini juga dahulu dicoba dikembangkan untuk menjadi perkebunan tembakau oleh Deli Maskapai. Tetapi kemudian terjadi penentangan oleh masyarakat, termasuk juga oleh penguasa tradisionalnya. Karena penguasa tradisional saat itu ya semacam kepala desanya adalah juga diambil dari masyarakat itu sendiri. Mereka menentang, kenapa? Karena di dalam pengembangan perkebunan ini saat itu pihak penguasa dan pengusaha dianggap merugikan masyarakat. Dan inilah yang disebut juga kemudian mereka lihat daerah-daerah seperti Sunggal dan lain-lain dianggap merugikan. Sehingga terjadilah perlawanan. Oleh Belanda disebut Batak Orlog, kemudian oleh masyarakat Karo menyebutnya dengan musuh berni. Itulah yang terjadi pembakaran terhadap bangsal-bangsal perkebunan. Kruit adalah misionaris pertama yang menetap di Buluh Awar pada Juli 1890. Ia menyebarkan Kristen Protestan bersama 4 guru Injil dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ia membaur bersama adat istiadat Karo dan membuka sekolah di Buluh Awar. Pada tahun 1892, Kruit kembali ke negerinya tanpa berhasil membaptis seorang pun dari suku Karo. Tugas penginjilannya kemudian diteruskan oleh Wins Garden yang berhasil membaptis beberapa orang yang kemudian menjadi penganut Protestan pertama di Tanah Karo. Pendeta Kruit masa itu dia tetap berpedoman kepada misi memang untuk penginjilan. Dan ini tentu bertolak belakang dengan harapan dari penguasa dan pengusaha perkebunan pada saat itu. Dan inilah awalnya di mana kemudian pendeta Kruit yang merupakan pendeta pertama ke sana dan juga guru agama yang dari Minahasa seperti Nicholas Pontoh, itu mereka memang murni untuk niat penginjilannya dan mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat khususnya di daerah Buluh Awar saat itu. Mereka menjalin komunikasi dan interaksi itu dengan mengupayakan memang penginjilan itu adalah untuk upaya menyebarkan agama Kristen.
Sesungguhnya saat dikirim dari Belanda, mereka ditempatkan ke Sumatera Timur dan khususnya ke Tanah Karo. Mereka itu belum menetapkan buluh awar. Tetapi para penginjil ini, mereka ketika pergi ke beberapa daerah di daerah Karo tersebut, melihat buluh awar ini yang paling tepat karena buluh awar ini merupakan perlintasan Perlanjasira. Di mana Perlanjasira ini kan perginya dari hulu, yaitu dari dataran tinggi menuju ke hilir untuk membawa barang di barter. Mereka mencari garam ke hilir, lalu kemudian mereka membawa garam itu ke daerah Tanah Karo. Mereka dikirim dari Belanda, tidak mengenal daerah yang mereka tuju. Dan mereka mencoba untuk bisa menjalankan misi penginjilan tersebut dengan beradaptasi dengan masyarakat yang tentu dengan latar belakang kebudayaan yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang mereka miliki dari tanah asalnya. Latar belakang budaya ini bukan mudah dan kita katakan ini adalah sesuatu yang patut untuk kita hargai dalam proses penyebaran agama kepada masyarakat Karo sampai saat ini. Kisah nyata yang terjadi pada waktu itu, sesampainya Injil ke Buluh Awar, Injil ke masyarakat. Pada masa misionaris Winsgarden yang menggantikan Kreuth, masyarakat Karo percaya pada keberadaan anak tunda kais atau pembawa sial, karena ketika lahir ibunya meninggal. Anak yang seperti ini dianggap mendatangkan malapetaka, sehingga tidak boleh dibiarkan hidup. Pendeta Winsgarden menolak tradisi ini dan mengangkat anak tersebut dan diberi nama Sanggap yang berarti pembawa berkah. Tradisi pembunuhan sang bayi, karena dianggap pembawa sial yang disebut dengan anak tunda kais. Dalam pola pikir etnis Karo sebelum mengenal agama adalah mengancam kalau terjadi sesuatu yang buruk di desa ataupun di tengah masyarakat dihubungkan dengan keberadaan sang anak. Nah, ini memang pola pikir sebelum mengenal agama. Dan di sini sang pendeta berupaya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat Karo saat itu yang belum mengenal agama bahwa tidak ada sebenarnya anak pembawa sial. Anak itu sama berharganya buat Tuhan. Dan tidak ada satu sosok pun yang bisa membawa bencana. Bencana itu bukan karena kehadiran seorang anak yang disebutkan tunda kais. Dan ini dibuktikan oleh sang pendeta Winsgarden. Dia mengasuh sang anak, membesarkannya. Dan kemudian sang anak itu juga sendiri mengikut jejak untuk ikut di dalam penyebaran agama Kristen. Dan kemudian diberi nama Sanggap. Dan itulah makanya Sanggap sang anak si tunda kais. Bahwa kata tunda kais itu tidak bisa dilekatkan pada siapapun, khususnya kepada anak. Kami ucapkan selamat datang buat Adat istiadat masih terjaga di desa Buluh Awar. Muda-mudinya pun peduli pada pelestarian nilai sejarah dan budaya nenek moyang. Mereka bermimpi suatu hari wisata desa mereka akan maju seperti Bali. Pengunjung yang berwisata ke desa ini dapat menginap di rumah Minahasa, peninggalan sejarah guru Injil yang berasal dari Sulawesi Utara. Kalau sebelumnya mereka mempercayai hal-hal yang bersifat kekuatan-kekuatan supranatural di dalam kehidupan mereka itu ada banyak Tuhan, tetapi dengan adanya penyebaran agama ini tentu membawa perubahan yang drastis ya. Mereka mempercayai Tuhan yang esa, mereka percaya bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan mereka. Namun juga di dalam kehidupan budaya ini tetap berjalan seperti biasa. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai budaya yang berkaitan dengan kehidupan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama itu mulai ditinggalkan. Dan selain itu juga pengaruh dari keberadaan sang misionaris yang berkaitan dengan penyebaran agama tersebut, terjadi perkembangan di dalam pendidikan. Walaupun mulanya pendidikan ini tersendat, kenapa? Karena ada penentangan juga dari masyarakat Karo. Mereka menganggap bahwa yang bersekolah ini nantinya hanya menjadi alat dari pihak penguasa kolonial, takut diambil menjadi pegawai-pegawai kolonial. Kemudian juga perkembangan apa lebih menghargai kesehatan, di mana dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas kesehatan, salah satunya poliklinik yang ada di Sibolangit. Datang penghulu berpikir dia, Belanda itu mengambil tanah masyarakat, tidak ada ganti rugi. Ambil sembrono saja, orang penjajah pajang hidung, ambilnya saja.
Lalu datang itu penghulu, bagaimanakah caranya supaya Belanda tinggal diusir dari Buluh Hawar. Itulah penghulu tadi Tambak Bukit. Lalu dia melihat bagaimana penderitanya orang-orang kaya dari Sunggal sama di Litua sampai di Buluh Hawar. Dia merasakan bagaimana pahitnya orang Karo dijajah orang Belanda. Lalu berputar otaknya, berpikir dia, maka dihancurkanlah semua pembibitan orang Belanda sama gudang-gudang mangsal-mangsalnya. Lalu datang orang Belanda yang jaga perusahaan, pergi dia bagaimanakah caranya orang Karo tidak mengganggu pembibitan. Lalu pikir dia temui Tuan Gramer, pengusaha tembakau Meiji Deli di Medan. Dia pikir bagaimanakah caranya orang Karo tidak mengganggu. Lalu berpikir dia orang Karo dikristenkan. Desa Buluh Awar adalah penghasil bambu. Seperti namanya, buluh yang berarti bambu, dan awar berarti berlubang. Melimpahnya bambu dimanfaatkan generasi mudanya menjadi kerajinan dan bahan pembuatan rumah bambu yang megah. Rumah bambu yang memiliki desain unik ini juga menjadi daya tarik wisata. Berdiri di tengah hamparan sawah yang hijau, rumah bambu juga digunakan untuk kebaktian anak dan remaja GBKP Buluh Awar. Asal usulnya Desa Buluh Awar, kan ada kan kampung di bukit, tahu kan? Kampung di bukit Tanah Karo. Keluarga dari bukit pindah di kemari sama keluarga. Beberapa orang kelompok. Dia dibangun kampung ini belum ada namanya. Sampai dia di sini, dulu kan nggak ada tempat air, plastik, ember itu belum ada. Lalu bukit itu sudah di sini menginap, jadi tinggal di sini. Dia mau mengambil air, tapi diambilnya bambu dulu banyak di sini. Lalu diambilnya bambu itu, dia tebang, dia bikin dari tempat air. Dari tempat air, lalu diambilnya bambu itu bolong semua. Bolong semua. Lalu dia bilang, wah, Buluh Hawar nih, Buluh Hawar katanya. Dari Buluh Hawar artinya bambu itu berlobang. Muda-mudi Desa Buluh Awar juga memiliki keterampilan membuat seni kerajinan bambu, seperti sarang lampu dari bambu dan hiasan lainnya. Memanfaatkan bambu yang berlimpah bagi mereka bukan berarti tidak melestarikannya. Generasi muda Buluh Awar juga sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Itu kembali kita ke alam. Dan kemarin ini terjadi atas permintaan anak-anak Desa Buluh Awar. Anak-anak Desa Buluh Awar yang tidak mempunyai tempat beribadah. Jadi mereka mengumpulkan swadaya mereka sebesar lebih kurang hampir 1 jutaan lah. Jadi dari situ hati masyarakat bergerak dan ini berjalan berdampingan dengan apa yang ada di desa ini, termasuk bambu. Bambu ini salah satu tanaman yang paling banyak di desa ini. Itu berhubungan juga dengan nama desa, Desa Buluh Awar. Jadi buluh itu adalah bambu. Awar itu adalah bambu yang berlubang. Jadi dari tutur kata yang ada sekarang kan bahwa ini dari nenek moyang kami, itu bambulah buluh awar yang berlubang, yang bisa dibuat jadi pancur. Jadi untuk konstruksi bambu, kami melakukan pelestarian penanaman bambu juga di sini. Dan dulu bambu yang ada di desa kita ini hanya untuk ditebang, dibakar, dijadikan kayu bakar.
Tapi sekarang dengan bergeraknya kawan-kawan yang ada di desa ini dan yang di luar desa ini, jadi bergeraklah kami ke bentuk bangunannya. Jadi bambu ini berjuta manfaat bagi kami. Gedung KKR. Gedung KKR artinya nih, gedung KKR, itu anak remaja dan anak-anak. Jadi guna dari gedung ini untuk tempat beribadah dan belajar untuk anak-anak. Supaya mereka bisa mendalami pendidikan yang lebih di desa ini dan memiliki iman. Jadi kalau berbicara mengenai gedung KKR ini adalah impian dari semua anak-anak yang ada di desa, bahkan impian dari anak-anak se-GBKP. Gedung KKR ini pertama gedung anak KKR, ini namanya gedung. Kalau gedung itu kan pada umumnya beton, tapi kita buat dari bambu. Berkaitan dengan nama desa ini. Dan bambu yang ada di desa kita ini sangat berlimpah. Jadi kalau kita buat bambu itu, kita tidak merusak lingkungan. Dan kualitas dari hasil riset teman-teman dari luar mengatakan bambu kita di desa ini, terlebih seputar Kecamatan Sebelangit, bambu petungnya adalah kualitas terbaik. Jadi bambunya tahan lama, puluhan tahun. Karena memang Buluh Hawar ini memang letaknya, memang jalannya baru-baru ini berbagus. Sering datang kemari Buluh Hawar ini wisata, keimanannya mudah-mudahan menjadi meningkat. Karena kebanyakannya Buluh Hawar ini titik nol dari GPKP, keselamatan bagi orang Karo. Dari sinilah keselamatan dari orang Karo. Maka datang orang kemari, iya Buluh Hawar ini ya, melihat Buluh Hawar ini pertama dulu ya keimanannya bisa maju, lagi sudah sampai di sini bisa juga dia mengkabarkan Injil. Kita bersyukur untuk hal ini dan tentu dalam hal ini bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya pihak GBKP saja, tetapi juga pemerintah dan juga masyarakat secara luas bisa mendukung ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat juga di negara-negara yang maju itu destinasi ziarah wisata itu juga dari tempat-tempat yang memiliki sejarah tentang keagamaan. Nah, dalam hal ini kita menganggap sesuatu yang sangat perlu dikembangkan. Karena kalau selama ini mungkin hanya mengandalkan alam atau mengandalkan hal-hal yang terkait dengan budaya, mungkin saatnya banyak sekali tempat-tempat di negara kita, khususnya juga di Sumatera Utara, yang bisa dikembangkan untuk destinasi wisata ziarah. Seperti bambu yang memiliki banyak filosofi, tumbuh lurus yang melambangkan pendirian kokoh dan memberi manfaat bagi sekitar. Begitulah warga desa Buluh Awar memegang teguh warisan sejarah yang menjadi jati dirinya kini.